Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman kelas KPI 1C semuanya. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang filsafat ilmu. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Amirul Afton selaku moderator, Widi Putri Hapsari selaku pemateri 1 dan 2, serta Alia Muhibbah pemateri 3 dan 4. Sebelum presentasi, teman-teman bisa membaca dan juga menyimak PPT dan makalah yang telah saya kirim. Terima kasih. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata philo, berarti cinta, dan sophia yang berarti kebenaran. Sementara itu, menurut I.R. Pujawijatna 1963, philo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu. Sophia artinya kebijaksanaan. Bijaksana artinya pandai, mengerti dengan mendalam. Jadi, menurut namanya saja, filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Sultan Takdir Alis Jabana 1981 menyatakan bahwa pekerjaan berfilsafat itu ialah berpikir, dan hanya manusia yang telah tiba di tingkat berpikir yang berfilsafat. Pengertian objek filsafat ilmu. Pada dasarnya, filsafat atau berfilsafat bukanlah sesuatu yang asing dan terlepas dari kehidupan sehari-hari, karena segala sesuatu yang ada dan yang mungkin serta dapat difikirkan bisa menjadi objek filsafat apabila selalu dipertanyakan, difikirkan secara radikal guna mencapai kebenaran. Dalam hal ini, filsafat mempunyai dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material. Objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki, atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang hanya dirasakan indera saja, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalkan sejarah. 2. Objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Lingkupan filsafat ilmu menurut beberapa para filsuf. Peter Engelès, filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi. Pertama, telaah mengenai beberapa konsep, peranggapan dan metode ilmiah. Berikut analisis, perluasan, dan penyusunan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih cermat. Telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut termasuk perlambangnya. 3. Telaah mengenai kolerasi di antara berbagai ilmu. Keempat, telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan kebahasaan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan. 2. Marcinkowski, rentangan luas dari soal-soal interdisipliner dalam filsafat ilmu meliputi 1. Perenungan mengenai konsep dasar, struktur formal, dan metodologi ilmu.
2. Persoalan-persoalan ontologi dan epistemologi yang bersifat filsafati dengan pembahasan yang memadukan peralatan analitis dari logika modern dan modal konseptual dari penyelidikan ilmiah. 3. Ernest Nagel. Filsafat ilmu mencakup 3 bidang luas. 1. Pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan ilmu. 2. Pembuktian konsep ilmiah. 3. Pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah. Tujuan dan manfaat dari belajar filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu: pertama, memahami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Kedua, memahami sejarah pertumbuhan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Ketiga, menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam memahami studi perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah maupun non-ilmiah. Keempat, mendorong pada calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Manfaat belajar filsafat ilmu. 1. Orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipstik, yakni menganggap hanya pendapatnya yang paling benar. 2. Ilmu merupakan usaha mengkritik asumsi dan metode keilmuan, sebab kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan menerapkan satu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. 3. Memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus tepat dipertanggungjawabkan secara logis agar dapat dipergunakan secara umum. Kesimpulan, filsafat merupakan pengetahuan tentang asas-asas pikiran dan perilaku, serta merupakan ilmu untuk mencari kebenaran dan prinsip-prinsip dengan menggunakan kekuatan akal, pandangan hidup, atau yang dimiliki oleh setiap orang. Ajaran hukum dan perilaku serta kata-kata arif yang bersifat didaktis atau mengandung pendidikan. Ilmu merupakan pengetahuan yang digumuli sejak sekolah dasar, pendidikan lanjutan, dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti terus terang kepada diri sendiri. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia, juga disebabkan metode yang digunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Jadi, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu.